Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah keselamatan yang besar. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan ditegaskan kepada kita oleh mereka yang telah mendengarnya? Banyak orang memandang dan mengartikan keselamatan yang besar dengan naik ke surga. Konsep ini tidak salah. Namun, jika dibandingkan dengan apa yang diwahyukan dalam firman Tuhan, masih sangat kurang memadai. Untuk itu, kita harus beralih dari pengertian tentang keselamatan Allah yang tradisional kepada pengenalan yang lebih dalam tentang keselamatan Allah yang besar yang diwahyukan dalam Alkitab. Mari kita lihat dengan singkat berapa besar keselamatan ini dalam 3 aspek. Aspek yang pertama, keselamatan ini besar dalam apa adanya Kristus. Kristus adalah putra Allah. Ini berarti Kristus adalah Allah. Ia tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Kristus juga adalah anak manusia, seorang manusia yang sejati. Keselamatan yang kita peroleh dalam Kristus tidak hanya berupa pengampunan dosa, pembenaran, pendamaian dengan Allah, penebusan, kelahiran kembali, dan seterusnya. Terlebih pula adalah satu persona yang ajaib dan tidak terbatas. Ia layak menjadi juru selamat kita, sebab ia adalah Allah dan manusia. Dalam keselamatan yang besar ini, kita menikmati dan memiliki sifat ilahi dan sifat insani Kristus. Kemudian, Kristus adalah pemimpin keselamatan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tetapi membawa kita masuk ke dalam kemuliaan. Karena itu kita perlu seorang pemimpin keselamatan. Dia membuka jalan di depan. Dia berjuang dan berperang di sepanjang jalan hidup kekristenan kita. Jadi keselamatan kita ini tidak dapat rampung dalam semalam, tetapi perlu melalui proses seumur hidup. Pemimpin keselamatan ini adalah faktor yang membuat keselamatan kita menjadi besar. Bukan hanya itu, Kristus adalah imam besar yang menyuplai kita. Dia mensuplaikan apa saja yang kita perlukan. Karena itu, kita tidak beralasan kita kekurangan sesuatu apapun. Kristus menyuplai segala sesuatu yang kita perlukan. Aspek yang kedua, keselamatan itu besar dalam apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kristus. Di masa lampau, Kristus telah mengadakan penyucian dosa. Tenanglah, dosa-dosa Anda telah disucikan. Walaupun Anda membenci dosa-dosa Anda tidak perlu terganggu olehnya. Menurut Ibrani pasal 7 ayat 27, Kristus telah menyucikan dosa-dosa kita sekali untuk selamanya. Kristus juga telah mengecap maut bagi kita semua. Karena ia telah mengalami maut, maka maut telah dipatahkan dan ditamatkan. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa Kristus melalui mengambil bagian dalam keadaan kita, ia telah memusnahkan iblis dan membebaskan kita dari perbudakan dosa dan maut. Selanjutnya, yang sekarang, Kristus sedang menguduskan kita. Hari lepas hari, menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24. Ia menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Allah kita yang setia pasti akan menggenapkannya. Kita akan terus berada di bawah pekerjaan pengudusannya sampai kita berubah serupa dengan Tuhan sepenuhnya. Inilah yang disampaikan dalam 2 Korintus 3 ayat 18.
Kristus bahkan dapat menolong kita sampai sepenuhnya. Ia dapat menolong kita dalam situasi apapun. Aspek yang ketiga, keselamatan itu besar dalam ruang lingkupnya. Keselamatan ini membuat kita dapat menjadi teman sekutu atau mitra ahli waris Allah. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 9. Ayat 10 mengatakan bahwa kita akan dibawa ke dalam kemuliaan. Pada akhirnya kita juga akan memiliki dunia yang akan datang bersama dengan Kristus. Karena Ia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Ibrani pasal 7 ayat 25 berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Keselamatan ini tidak terbatas. Dapat menyelamatkan kita secara lengkap, menyeluruh dan sempurna. Sepanjang waktu dan sampai pada kesudahannya. Haleluya! Inilah ruang lingkup keselamatan yang besar itu. Bagian yang paling berharga dari keselamatan yang besar itu adalah kita dapat menikmati Kristus sebagai hayat dan perhentian kita di zaman ini. Dan bagian yang paling mulia dari keselamatan yang besar itu adalah mewarisi kerajaan Kristus yang mulia pada zaman yang akan datang. Karena itu, hari ini sikap kita seharusnya adalah kita lebih teliti memperhatikan keselamatan yang besar ini, sehingga kita tidak menyia-nyiakannya. Marilah kita bersama-sama mengalami dan menikmati keselamatan yang sebesar ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas keselamatan yang besar ini. Keselamatan ini adalah diri-Mu sendiri yang ajaib dan tidak terbatas. Tuhan, Engkau adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sedang menyelamatkan kami. Dan Engkau akan menyelamatkan kami sampai pada kesudahannya di masa yang akan datang. Haleluya untuk keselamatan yang besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.